Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya Muhammad Hanif Abana akan membuka presentasi kelompok 5 dari kelas MB 43 gabungan 03 terkait resume dari topik 1 sampai dengan 7 mata kuliah regulasi bisnis. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Fanya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai topik pertama. Regulasi bisnis adalah aturan yang dibuat untuk mengontrol semua bentuk aktivitas dan usaha individu atau kelompok dalam mencari keuntungan dengan menyediakan barang dan jasa yang dibutuhkan dalam sistem perekonomian. Fungsi regulasi sendiri sebagai perlindungan, pedoman, dan batasan lingkup perbuatan individu atau kelompok agar tetap pada tujuan yang sama. Terdapat berbagai macam jenis regulasi. Yang pertama, regulasi arbiter yang mengharuskan penggunanya memilih salah satu dari beberapa opsi yang sama-sama valid. Lalu ada regulasi etikat baik, peraturan yang menetapkan dasar perilaku di tempat tujuan tertentu. Lalu ada regulasi konflik tujuan, peraturan yang mengakui konflik intrinsik antara dua tujuan. Lalu ada regulasi proses, yaitu proses mengatur tugas yang harus diselesaikan, bukan hanya hasil yang ditentukan atau dilarang. Selanjutnya ada bentuk-bentuk regulasi, ada co-regulation, enforced self-regulation, meta-regulation, dan multi-level regulation. Lalu selanjutnya ada strategi dalam regulasi, ada first party regulation, second party regulation, dan juga ada third party regulation. Lalu ada aspek-aspek yang diatur dalam regulasi, yaitu entry, exit, behavior, cost, content, preference, teknologi, and performance. Saya Ferdi akan menjelaskan topik 2 mengenai definisi hukum. Definisi hukum menurut para ahli, yang pertama menurut Mokhtar Kusumatmaja beranggapan bahwa hukum adalah kaidah dan asas-asas yang mengatur hubungan bermasyarakat dan dibuat berdasarkan pada keadilan. Yang kedua menurut Hans Kelsen adalah seorang filsuf Eropa yang menggagas pengertian hukum sebagai teori hukum murni. Kelsen berpendapat bahwa hukum adalah norma-norma yang berisi kondisi dan konsekuensi dalam suatu tindakan. Dan berikutnya ada tujuan hukum. Yang pertama, mendatangkan kemakmuran dan kebahagiaan pada rakyatnya. Yang kedua, mengatur pergaulan hidup manusia secara damai dan hukum menghendaki perdamaian. Yang ketiga, hukum semata-mata untuk mencapai keadilan dan kepentingan daya guna dan kemanfaatan. Dan yang terakhir, untuk mewujudkan semata-mata apa yang berfaedah bagi orang. Nah, fungsi hukum berikutnya ada menertibkan dan mengatur masyarakat, pengawasan dan pengendali sosial, yang ketiga penyelesaian sengketa, keempat memelihara kepentingan umum, kelima menjaga hak asasi manusia, dan yang terakhir mewujudkan keadilan bersama. Nama saya Dimas Jatnika. Di sini saya akan membahas topik 3, yaitu tentang sistem hukum. Definisi sistem hukum. Sistem hukum adalah suatu kesatuan hukum yang terdiri dari berbagai macam unsur interaksi antara individu yang satu dengan yang lainnya dan saling bekerja sama dengan tujuan untuk kesatuan tersebut. Hukum memiliki banyak jenis, yaitu seperti hukum adat, hukum agama, atau dinamakan dengan sistem hukum Anglo-Saxon, dan juga Eropa kontinental. Itu adalah sistem hukum yang sering dipakai di beberapa negara. Selanjutnya, kita akan menjelaskan tentang Anglo-Saxon. Sistem hukum Anglo-Saxon atau sering disebut dengan common law. Sistem hukum Anglo-Saxon ini didasari dengan jurisprudensi atau keputusan hakim terdahulu, kemudian menjadi dasar putusan hakim selanjutnya. Yang kedua yaitu ada Eropa kontinental. Sistem hukum Eropa kontinental ini bersifat mengikat karena segala peraturan yang ada sudah tersedia dalam undang-undang dan di dalamnya sudah tersusun secara sistematis seperti UU, Perpu, dan sebagainya. Perkenalkan, nama saya Areren Jandi Pepuspolangit. Saya akan menyampaikan topik 4 mengenai hukum perikatan dan perjanjian. Dimulai dari hukum perikatan yang merupakan hubungan hukum antara dua pihak yang menimbulkan hak dan kewajiban atas suatu prestasi. Kemudian hukum ini terdapat dalam bidang hukum harta kekayaan, keluarga, waris, dan pribadi. Kemudian untuk sumber perikatannya ada dua, yaitu perikatan yang timbul karena perjanjian dan timbul karena undang-undang. Lalu ada hukum perjanjian yang merupakan hubungan hukum mengenai satu pihak yang berjanji untuk melakukan satu hal dan pihak lain menuntut pelaksanaan janji itu. Nah, asas dalam hukum perikatan itu ada dua, ada asas kebebasan berkontrak dan asas konsensualisme. Lalu jenis perjanjian itu ada banyak, tapi diantaranya ada perjanjian timbal balik, cuma-cuma, publik, dan obligatoir. Lalu ada one prestasi, yang dimana ini adalah kondisi dimana salah satu pihak tidak memenuhi prestasi atau kewajibannya dalam suatu perjanjian. Akibatnya adalah pihak yang melakukan one prestasi ini harus memberi penggantian berupa biaya, kerugian, dan bunga atas kelalaian yang diperbuat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Rizky Fernando. Di sini saya akan membahas tentang materi topik 5, yakni hukum perusahaan. Di sini yang pertama ada definisi hukum perusahaan, yakni hukum perusahaan merupakan sebuah hukum yang mengatur tentang seluk-beluk bentuk hukum perusahaan.
Lalu ada definisi selanjutnya, yakni hukum perusahaan adalah pengkhususan dari beberapa bab dalam KUH Perdata dan KUHD kodifikasi ditambah dengan sebuah peraturan perundangan lain yang mengatur tentang perusahaan atau hukum tertulis yang belum dikodifikasi. Selanjutnya unsur-unsur perusahaan. Yang pertama ada badan usaha, lalu yang kedua ada kegiatan dalam bidang perekonomian, lalu yang ketiga ada terus-menerus, dan keempat bersifat tetap, dan yang terakhir ada terang-terangan. Lalu ada jenis perusahaan berbadan hukum, di sini ada 3. Yang pertama ada perseroan terbatas, lalu yang kedua ada koperasi, yang ketiga ada yayasan. Lalu selanjutnya jenis perusahaan yang tidak berbadan hukum, yang pertama ada perusahaan dagang, lalu yang kedua ada komoditier, vitae atau CV, dan yang terakhir adalah firma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ihsan Destian. Di sini saya akan menjelaskan tentang hukum pajak. Hukum pajak merupakan hukum yang mengatur tentang pungutan wajib yang harus dibayar oleh setiap rakyat kepada negara berdasarkan peraturan atau perundang-undangan. Uang pajak tersebut akan digunakan untuk kepentingan pemerintah dan kesejahteraan rakyat negara. Di Indonesia, pajak ini bersifat paksaan. Hal ini berada di dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 23 Ayat 2 yang menjelaskan bahwa pajak atau iuran yang disetujui oleh rakyat bersama dengan pemerintah. Ada 8 undang-undang yang menjadi landasan atau dasar hukum pungutan pajak di Indonesia. Antara lain, yang pertama, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Pajak Bumi dan Bangunan. Yang ketiga, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Yang keempat, ada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 tentang Penghasilan. Yang kelima, ada Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000 tentang Pajak Pertambahan Nilai atas barang dan jasa dan penjualan atas barang mewah. Yang keenam, ada Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang penagihan pajak dengan surat paksa. Yang ketujuh, ada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000 tentang bea perolehan hak atas tanah dan bangunan. Yang terakhir atau yang kedelapan, ada Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang pengadilan pajak. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hilan Wijaya Pratama. Kali ini saya akan menjelaskan tentang hak kekayaan intelektual. Yang pertama adalah, hak kekayaan intelektual ini adalah terjemahan resmi dari Intellectual Property Rights atau IPR, dan dalam bahasa Belanda disebut sebagai Intellectual Eigendom, di mana hak kekayaan intelektual ini itu merupakan hak yang berkenaan dengan kekayaan yang timbul atau lahir karena kemampuan intelektual manusia yang berupa penemuan-penemuan di bidang teknologi, ilmu pengetahuan, seni, ataupun sastra. Hak atas suatu benda yang bersumber dari hasil kerja otak dan hasil kerja rasio. Jika ditelusuri lebih jauh, hak kekayaan intelektual sebenarnya merupakan bagian dari benda, yaitu benda tidak berwujud atau benda imaterial. Kemudian saya akan membahas tentang Undang-Undang Hak Kekayaan Intelektual. Di sini terdapat UU Nomor 28 Tahun 2014, di mana bahwa hak cipta merupakan hak kekayaan intelektual di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang mempunyai peranan strategis dalam mendukung pembangunan bangsa dan memajukan kesejahteraan umum sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Di sini dasar hukum dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 ini tentang hak cipta adalah Pasal 5 Ayat 1, Pasal 20, Pasal 28C Ayat 1, dan Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Terakhir, izinkan saya untuk memaparkan kesimpulan serta informasi tambahan dari resume kami. Yang pertama, regulasi bisnis berasal dari kata regulasi dan serta bisnis yang memiliki makna segala suatu aturan yang mengontrol aktivitas perusahaan maupun individu dalam mencari suatu keuntungan. Lalu hukum sendiri secara umum dibagi dua, yaitu Eropa kontinental dan juga Anglo-Saxon. Selanjutnya, hukum perikatan adalah hukum yang mengatur hak serta kewajiban dari kedua belah pihak, sedangkan hukum perjanjian adalah hubungan yang mengatur bahwa satu pihak berjanji pada pihak lainnya. Adapun pajak diatur pada Undang-Undang 1945 Pasal 23 Ayat 2. Selanjutnya adalah hukum yang mengatur hak kekayaan intelektual dan adalah sebagai berikut. Terima kasih. Sekian pemaparan resume dari kami, kelompok 5, kelas MB 43 gabungan 03. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.